Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andifa Nurul Hidayati, NIM 2021 SA008, Cindy Atikarini 2021 SA021, Yuliana Pangestu 2021 SA083, Diana Lutfi 2021 SA107, Happy Nafianti 2021 SA127, Yesi Putri Agustina 2021 SA140, Sofia Valentin Febrianti 2021 SAK17 akan mempresentasikan analisis investasi publik. A. Program investasi publik. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya. Investasi publik memiliki anggaran yang erat dengan penganggaran modal atau investasi. Penganggaran modal atau investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Program investasi publik merupakan bentuk dari deal budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal atau investasi dari anggaran rutin. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan. Di antaranya adalah 1. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. 2. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. 3. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. 4. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup 1. Inventarisasi investasi, 2. Inventarisasi investasi, memuat daftar nama dan jenis nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk. 3. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. 4. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. 5. Inventarisasi kebutuhan investasi. 6. Evaluasi kelayakan investasi. 7. Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial ekonomi, dan aspek distribusi. B. Penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Salah satu penggolongannya adalah 1. Investasi penggantian, 2. Investasi penambahan kapasitas, dan 3. Investasi baru. Pengeluaran investasi untuk mengganti barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Bila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantikannya. Penilaian investasi publik perlu mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis dari barang modal yang akan dibeli. Umur ekonomis terkait dengan perkiraan waktu efektif suatu barang modal dapat memberikan manfaat, sedangkan umur teknis terkait dengan kemampuan barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak mampu lagi memberi manfaat. Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntunan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang saat ini ada. C. Aspek kelayakan investasi.
Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh adanya akibat suatu investasi tertentu, yaitu satu, aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. 2. Aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. 3. Aspek ekonomi dan finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan. 4. Aspek distribusi. Aspek distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik atau equity dan equality. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik. Yang pertama adalah tingkat diskonto. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan atau rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat resiko tertentu. Rumus dalam tingkat diskonto sebagai berikut di bawah ini. 2. Inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan, sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi. 3. Resiko dan ketidakpastian. Required rate of returns akan semakin tinggi jika resiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan resiko investasi. 4. Capital rationing. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor di atas, penilaian investasi publik juga harus memperhatikan hal-hal berikut. 1. Tingkat utang pemerintah. 2. Tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan. 3. Social time preference rate. Teknik dasar penilaian investasi. Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. 2. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan. 3. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. 4. Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi 2 metode. Yang pertama, metode tradisional. Metode tradisional adalah tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan atau accounting rate of return of capital employed ROS dan payback period atau PP-ROS. Secara sederhana dirumuskan, laba akuntansi dibagi jumlah modal yang diinvestasikan. Informasi mengenai laba akuntansi diperoleh dari laporan rugi atau laba organisasi. Sedangkan informasi modal dapat diketahui dari neraca. Terdapat 2 masalah dalam menggunakan metode ROS ini. Yang pertama, penghitungan angka akuntansi didasarkan pada konsep akuntansi akrual dan memasukkan item-item bukan kas seperti depresiasi dan cadangan kerugian piutang. Yang kedua, ROS
hanya mengukur periode tunggal tanpa memperhitungkan nilai waktu uang atau time value of money. Yang kedua, metode discounted cash flow, yaitu net present value atau NPV dan internal rate of return atau IRR. NPV dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas di masa datang future cash flow dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal. NPV diperoleh dengan cara mengurangkan pengeluaran investasi awal dengan aliran kas di masa depan yang dipresent valuekan. Proyek yang memberikan nilai NPV positif adalah proyek yang memiliki prioritas untuk diterima, dan proyek yang nilai NPV-nya negatif adalah proyek yang harus ditolak. IRR mendiskontokan future cash flow pada tingkat NPV yang bernilai nol, atau dengan kata lain adalah ukuran yang menyetarakan aliran kas bersih di masa datang atau future net cash flow dengan pengeluaran investasi awal. IRR dinyatakan dalam persentase. Selanjutnya yaitu alat analisis yang biasa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta. Yang pertama ada net present value atau NPV, yang kedua ada net present benefit atau NPB, yang ketiga ada analisis payback period. Metode payback period digunakan untuk mengetahui jangka waktu pengembalian investasi. Yang keempat ada analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Metode cost benefit analysis atau CBA atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang atau present value dari seluruh manfaat atau keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek tersebut. Berdasarkan CBA, kriteria keputusan penerimaan proyek didasarkan pada proyek-proyek yang memberikan nilai keuntungan yang lebih besar dari biayanya. Net present value. Net present value dapat dirumuskan sebagai berikut. NPV sama dengan CF plus CF1 per 1 plus I plus CF2 per 1 plus I pangkat 2 plus CF3 per 1 plus I pangkat 3. Dalam hal ini, I tingkat diskonto, N1 umur proyek, CF cash flow. Dengan formulasi lain, NPV dinyatakan NPV sama dengan cash flow dikali present value factor dikurangi investasi sama dengan CF plus PFV. CF plus PFV disebut juga gross present value. Net present benefit atau NPB. Net present benefit dapat dirumuskan sebagai berikut. NPB sama dengan M-C plus M dikurangi C per 1 plus I plus M2 per 1 plus I pangkat 2 M3 per 1 plus I pangkat 3. Dalam hal ini, NPB sama dengan nilai bersih yaitu manfaat dikurangi dengan biaya pada tahun ke N. I sama dengan tingkat bunga. N sama dengan 1 atau umur ekonomis. M manfaat, C biaya. Catatan, proyek yang dipilih adalah jenis proyek yang memiliki nilai NPB tertinggi. Analisis payback period. Payback period dirumuskan sebagai berikut. Payback period sama dengan investasi awal dibagi keuntungan tahunan. Namun demikian, payback period mengandung kelemahan yaitu 1. Metode ini mengabaikan penerimaan investasi atau proses yang diperoleh setelah payback period tercapai. 2. Metode payback period mengabaikan nilai waktu uang. 3. Metode payback period tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat mutually eksklusif.
Analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Analisis benefit cost ratio dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan MO plus M1 per 1 plus I plus M2 per 1 plus I pangkat 2 dan sebagainya. C sama dengan C plus C1 per 1 plus I ditambah C2 per 1 plus I pangkat 2 dan seterusnya. Diction menerangkan bahwa terdapat 3 langkah dalam melakukan analisis biaya dan manfaat, yaitu 1. Memutuskan biaya dan manfaat apa saja yang akan dimasukkan. 2. Mengukur dan mengevaluasi biaya dan manfaat. 3. Timing dan aliran biaya dan manfaat. Analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Analisis efektivitas biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis cost effectiveness meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan namun tidak dinilai. Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. 2. Membuat estimasi biaya yang akan terjadi atau running cost selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. 3. Membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. 4. Membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan. 5. Mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan. 6. Menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi yang akan muncul dan proyek yang akan dijalankan. F. Ikhtisar. Pemerintah melakukan berbagai pengeluaran untuk melakukan pelayanan kepada publik. Pengeluaran tersebut tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Investasi publik terkait dengan belanja modal. Analisis investasi publik dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan publik dan apakah proyek investasi tersebut menguntungkan atau tidak, dilihat dari segi finansial maupun non-finansial. Untuk menganalisis investasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang biasa digunakan pada sektor swasta. Metode evaluasi investasi yang bisa digunakan adalah metode ROCE. Metode aliran kas yang didiskonto atau DCF, Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, Cost Benefit Analysis, dan Cost Effectiveness Analysis. Hal-hal lain yang harus diperhatikan adalah tingkat diskonto yang digunakan, tingkat inflasi, risiko, dan ketidakpastian, dan capital rationing. Baik, sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.